Setibanya di rumah aku menceritakan setiap kejadian yang ada di kantor kepada papa. Katanya beliau tak menyangka bahwa seorang Florisa dapat setangguh itu menghadapi monster wanita licik itu. Tapi dari obrolan tersebut, papa menyarankan bahwa aku harus berlatih bela diri. Kemudian, aku teringat bahwa yang menjadi tujuan Rio membawaku ke rumahnya hanya untuk mengajarkanku ilmu bela diri di padepokan milik keluarganya. Bagaimana sayang? Pertanyaan papa membubarkan lamunanku tentang Rio. Aku memang memendam rasa rindu kepadanya. Iya pa, aku setuju. Tapi di mana Flo akan belajar bela diri? Hari Minggu besok, Pak Hermawan akan mengantarkanmu ke tempat padepokan milik teman papa. Sekarang beristirahatlah, nak. Aku langsung memeluk papa, kemudian pergi memasuki kamar. Tak banyak yang aku lakukan, karena dari setiap hal yang terpikirkan hanya ada bayangan Rio. Rasa cinta yang bertepuk sebelah tangan ini benar-benar menyiksaku. Tanpa aku sadari, air mata ini berlinangan begitu saja. Flo, kamu kenapa? Tanya Mahia yang langsung muncul di hadapanku. Mahia, katakan padaku, apakah Rio sangat mencintai Anin? Sebenarnya saya kurang paham dengan masalah cinta, tapi yang saya tahu mereka sudah dijodohkan dari kecil. Apakah kamu ingin bertemu dengan Rio? Tanya Mahia yang seakan mengerti benar isi hatiku. Tidak Mahi, aku lelah sekali. Aku ingin tidur lebih awal. Selamat malam. Di pagi hari, kami kedatangan tamu, yakni Pak Hermawan dan seorang pria, entah siapa. Aku kala itu yang bersiap ingin jogging, diminta untuk menemui pria tersebut, karena dia adalah salah satu klien di perusahaan kami. Flo, perkenalkan ini Raden Mas Prambudi Sudrajat yang merupakan klien di perusahaan kita, sekaligus keluarganya juga memiliki padepokan yang akan dijadikan tempatmu berlatih nanti. Papa memulai perkenalan kami. Tak butuh waktu lama, kami pun saling mengobrol. Dari nama dan kata-katanya yang santun, menandakan bahwa Pram juga keturunan keluarga bangsawan sama seperti Rio. Walaupun obrolan kami cukup singkat, karena aku harus bergegas ke kantor. Namun Pram telah menjelaskan cukup banyak tentang teori dasar olahraga bela diri yang akan aku ikuti. Setibanya di kantor, suasananya sangat kondusif sekali, persis sekali dengan apa yang aku harapkan selama ini, karena setiap karyawan bekerja secara disiplin. Pada waktu senggang jam kerja, aku memanfaatkannya untuk memantau kamera pengintai telah aku pasang di rumah Elis. Entah apa yang dilakukannya saat itu, dia terlihat melakukan ritual aneh. Dupa, kemenyan dan sesajen lain tersedia di hadapannya. Akan ku tanyakan ini kepada Mahia nanti, gumamku dalam hati. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu ruanganku. Silahkan masuk, aku mempersilahkannya. Ternyata Pram datang mengunjungiku. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam. Kenapa Anda kesini? Begini, saya kesini bukan sebagai pelatihmu, melainkan ada urusan bisnis dengan Anda. Oh, mari kita bicarakan, sambutku hangat. Begini, saya adalah perwakilan dari perusahaan Batik Arum. Saya adalah putra pemilik perusahaan tersebut. Seingatku perusahaan Batik Arum adalah perusahaan milik keluarga Anindya yang sok kaya itu. Sepertinya, aku bisa memberikan sedikit pembalasan pada ratu bangsawan itu. Lantas, apa yang bisa saya bantu? Tanyaku antusias. Jika berkenan, tolong suntikkan dana untuk kami. Kata Pram mengibah. Baiklah, karena Anda adalah pelatih bela diri saya, maka perusahaan ini akan memberikan dana. Apa 5 miliar cukup? Sangat cukup sekali. Terima kasih, kata Pram dengan wajah senang. Tapi, aku mau Anindya yang mengambil ceknya. Kita teman lama. Saya rindu, lama tak jumpa. Kataku lagi. Jadi kalian berteman? Wah, ini sebuah kebetulan sekali. Secepatnya akan saya ajak Anindya kemari. Berselang beberapa jam kemudian, terdengar suara di depan pintu. Walaupun dia mengenalmu, tetap jaga sopan santunmu ya. Ini demi masa depan perusahaan kita. Terdengar seperti suara Pram. Iya mas, jangan bawel. Aku ngerti. Aku masuk dulu.
Sepertinya Anindya akan segera masuk ke ruanganku, maka aku segera memutar kursi dan menghadap ke belakang untuk memberikannya kejutan. "Assalamualaikum. Permisi, boleh saya masuk?" tanya Anindya dari balik pintu. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Begini Bu, sebelumnya terima kasih telah bersedia membantu perusahaan kami. Tapi kata Mas Pram, jenengan adalah kawan lama saya." "Apakah itu benar?" kata Ayunda. "Tentu saja. Apa dirimu sudah tak mengenali wajahku?" Aku berkata sambil memutar kursi kantor yang aku duduki ke arah depan. Betapa terkejutnya dia ketika melihatku. Terlihat jelas ada perasaan malu di wajahnya. "Apa kabar Raden Ayu Anindya?" sapaku sinis. "Florisa, jadi kamu pemilik perusahaan ini? Menurutmu?" Aku sangat puas melihat ekspresi wajahnya saat ini. "Apa maumu? Apa kamu ingin mempermalukan aku seperti yang aku lakukan dulu?" Anindya berkata marah. "Sabarlah sayang, aku tak serendah dirimu. Aku di sini karena kerja keras dan jerih payahku. Aku ingin mengingatkanmu tentang pelajaran hidup, bahwa, sekalipun dirimu adalah seorang putri raja, tapi jangan pernah merendahkan orang lain, karena manusia tak bisa hidup sendirian." Semoga perkataanku dapat yang mengetuk pintu hatinya. "Maafkan aku, Flo. Aku menyesal." Anindya tertunduk malu. "Maaf saja tak cukup. Kau harus pulihkan harga diriku di mata keluarga Rio. Setelah itu, aku akan memberikan cek senilai 5 M ini untuk perusahaan keluargamu," kataku sambil meninggalkan Anindya dengan penuh rasa puas. Aku paham bahwa Anindya begitu kesal. Bukankah ini yang dinamakan kebetulan yang indah?